Semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang untuk kita semua. Semoga kita semua segera dalam keadaan sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagus Nur Hadianto. Saya adalah peserta Diklat Pendidikan Anti Korupsi Batch 3 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh ACLC KPK RI. Tujuan dari penyuluhan ini adalah ada dua. Yang pertama, agar terbentuknya jiwa integritas dan nilai-nilai anti korupsi pada anak-anak usia dini. Yang kedua, agar dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di kantor. Di dalam materi ini, saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, mengenai pengertian korupsi secara singkat. Yang kedua, mengenai pengertian integritas. Yang ketiga, mengenai nilai-nilai anti korupsi. Sebelum saya masuk ke dalam materi, mungkin tadi adik-adik semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua mendengarkan salam saya. Salam kasih sayang untuk kita semua. Semoga kita semua segera dalam keadaan sejahtera. Kenapa saya tidak bilang salam sejahtera untuk kita semua? Indonesia menurut saya belum sejahtera. Memang sama-sama doa, tapi dengan semoga kita semua segera dalam keadaan sejahtera, itu akan insya Allah mempercepat Indonesia akan segera sejahtera. Apa sih yang membuat Indonesia sampai saat ini belum sejahtera? Kalau kita lihat itu masih banyaknya pengangguran. Saudara-saudara kita mencari kerja pun juga masih susah. PDB per kapita pun masih rendah. Dan daya beli masyarakat pun masih rendah. Penyebabnya adalah salah satunya korupsi. Korupsi di negeri kita sangat merajalela. Sangat banyak sekali orang yang bertindak korupsi. Korupsi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Ibarat buah yang masih segar, terus busuk, gimana tuh rasanya? Ngelihatnya aja geli, apalagi makannya. Itulah para koruptor yang sudah bertindak korupsi. Tolonglah kepada semua elemen masyarakat, lembaga masyarakat. Masyarakat sendiri
kita sadar dengan bahaya korupsi. Apabila ada yang bertindak korupsi, segera lapor. Segera bertindak cepat. Nggak usah tunggu lama. Mau nunggu apa? Mau nunggu negeri ini makin hancur? Jangan. Penyebab terjadinya korupsi ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua faktornya eksternal. Kedua faktor ini sama-sama berkesinambungan. Faktor internal terjadi karena adanya penyimpangan perilaku, nilai-nilai perilaku, dan moral perilaku. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya kelemahan sistem. Sehingga dengan adanya niat dan kesempatan, korupsi akan semakin cepat. Kesempatan itulah yang membuat orang ingin berbuat korupsi. Selain lemahnya iman, integritasnya pun juga lemah. Orang-orang yang seperti itu harus dipertanyakan kemana imannya dan integritasnya. Apabila di negeri ini semuanya memiliki iman yang kuat, integritas yang tinggi, insya Allah negeri ini bebas dari korupsi. Negeri ini akan makmur dan sejahtera. Integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Jadi antara perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Harus konsisten, tidak boleh kendor. Contohnya seperti apa? Kita harus patuh pada kode etik yang telah disepakati. Tidak melanggar sumpah jabatan. Kalau di dalam sekolah, kita harus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Di dalam nilai-nilai integritas, terdapat 9 butir nilai anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Jujur itu di mana sikap dan perilaku kita yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, bukan membenarkan yang salah. Itulah jujur. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin tepat waktu adalah tindakan kebiasaan yang harus konsisten terhadap peraturan dan tata tertib. Disiplin dapat diartikan seperti patuh pada aturan, pada tata tertib, dan konsisten terhadap segala bentuk peraturan apapun. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga adalah mencari nafkah.
Mencari nafkah tujuannya adalah ibadah agar sama-sama sejalan dunia dan akhiratnya. Tanggung jawab sebagai seorang pelajar, belajar dengan tekun agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak boleh bolos, tidak boleh berkata kasar. Dan yang keempat, sikap adil. Berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu, tidak curang terhadap salah satu orang. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Nilai anti korupsi yang kelima adalah berani. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani di sini bukan termasuk berani yang melawan orang tua ya, atau adik-adik. Berani di sini adalah percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman. Untuk adik-adik mungkin berani tampil, berani membela yang benar. Terus nilai-nilai anti korupsi yang keenam adalah peduli. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Peduli bisa di dalam keluarga, peduli bisa di lingkungan rumah, peduli bisa di lingkungan kantor. Peduli terhadap lingkungan rumah contohnya. Apabila kita melihat sebuah sampah plastik, sampah permen aja, plastik permen yang kecil, yang tidak ada pada tempatnya. Respon kita sebagai pemilik integritas yang tinggi harus mengambil sampah itu dan membuangnya ke dalam tempat sampah. Contoh peduli yang kedua, apabila rekan kerja kita sakit, kita tanyakan kepada yang bersangkutan, bagaimana kondisinya, sakitnya apakah ada perlu bantuan. Itulah sikap peduli yang harus ditanamkan. Nilai anti korupsi yang ke-7 adalah kerja keras. Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Tidak boleh putus asa. Itulah kerja keras. Nilai anti korupsi yang ke-8 adalah mandiri. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan yang ke-9, nilai-nilai anti korupsi yang ke-9 adalah sederhana, bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan. Mungkin itu aja adik-adik.
para remaja dan orang dewasa sekalian, materi yang saya dapat sampaikan semoga bermanfaat ke depannya untuk diri saya pribadi, untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk masyarakat, dan untuk negara. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan, jalan buntu adanya di kota. Pagar pembatas terbuat dari besi. Mari bantu negeri kita agar terbebas dari korupsi. Jadilah manusia yang bermanfaat. Bukan memanfaatkan manusia untuk memperkaya diri sendiri dengan bertindak korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.